Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Mabrur Taufik selaku dosen manajemen strategi, dan selamat malam untuk teman-teman. Saya Mega Umaira dengan NIM 183151124 ingin menjelaskan untuk materi pertemuan 9 yaitu strategi korporat. Untuk pertama dari strategi korporat, tujuannya mendefinisikan strategi korporat. Yang kedua itu menjelaskan organisasi bisnis tunggal dan organisasi multibisnis. Untuk yang ketiga ada memilih berbagai alternatif strategi pertumbuhan. Yang keempat ada memilih berbagai alternatif strategi stabilitas. Yang kelima ada memilih berbagai alternatif strategi pembaruan. Untuk di strategi korporat terdapat definisinya, strategi yang menerbitkan pada pertanyaan jangka panjang, luas, dan mengenai bisnis apa yang akan dimasuki suatu organisasi yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Yang kedua itu ada suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui koordinasi dari aktivitas multipasarnya. Untuk strategi korporat ada contohnya dari Coca-Cola. Dari Coca-Cola itu ada organisasi bisnis tunggal yang dimana beroperasi pada suatu industri. Untuk yang kedua ada contohnya dari PepsiCo. PepsiCo itu organisasi multibisnis yang beroperasi pada lebih dari suatu industri. Untuk strategi korporat, arah strateginya itu ada dari strategi korporat, dari arah strategi korporat ada arah strategi. Yang pertama arah strategi pertumbuhan yaitu growth strategy, yang dimana bagaimana menggerakkan organisasi ke depannya. Yang kedua ada strategi stability strategi, yang bagaimana menjaga organisasi agar stabil. Yang ketiga ada strategi pembaruan yaitu reward strategy, ya dimana bagaimana membalik kinerja organisasi yang cenderung menurun. Strategi pertumbuhan ada juga sasaran pertumbuhannya. Untuk sasaran pertumbuhannya ada berbagai perusahaan, bagi perusahaan peningkat omset, laba, kinerja yang lainnya. Yang kedua bagaimana organisasi nirlaba, yang dimana peningkatan jumlah klien, masyarakat yang dilayani, perluasan pencakupan geografis, atau peningkatan program yang ditawarkan. Ada strategi pertumbuhan. Di dalam strategi pertumbuhan ada alternatif strategi, isinya ada strategi konsentrasi, strategi integrasi vertikal, untuk strategi integrasi horizontal, strategi diversifikasi, strategi internasional. Ada strategi pertumbuhan, ada strategi konsentrasi. Di dalam strategi konsentrasi itu ada strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya yang mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Nilai plusnya itu ada satu, perusahaan menjadi sangat tahu menguasai apa yang dilakukannya. Jadi kayak perusahaan tuh kayak lebih tahu apa misi, motivasi dia gitu. Ya, ada minusnya. Untuk minusnya itu perusahaan menjadi mudah diserang oleh industri lain dan oleh perubahan lingkungan eksternal lainnya. Ada integrasi vertikal. Dari integrasi vertikal, usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya backward terhadap outputnya atau keduanya. Ada plus minusnya. Dari plus minusnya itu yang plusnya mengurangi biaya penjualan dan pembelian, memperbaiki koordinasi antara fungsi dan kapabilitas, melindungi hak kepemilikan terhadap teknologi. Minusnya itu mengurangi fleksibilitas, kesulitan dalam mengintegrasi bermacam operasi, beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi. Yang di dalam strategi pertumbuhan ada integrasi horizontal. Strategi horizontal itu memperluas operasi perusahaan dengan mengkombinasikan perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam industri yang sama, melakukan hal yang sama, mempertahankan supplier dan distributornya. Dilakukan melalui merger antar perusahaan dalam industri yang sama. Dari strategi
diversifikasi, yaitu strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Dua tipe diversifikasi. Yang pertama itu ada diversifikasi terkait. Contohnya hotel, travel bureau. Tujuannya dari strategi ini adalah untuk sinergi. Untuk diversifikasi tak terkaitnya, tujuannya untuk menyebar resiko jika pokok terancam maka akan dipotong cabang. Ada untuk dari alasan strategi diversifikasi, faktor pendorong eksternalnya adanya dorongan kesempatan yang lebih menjauh ke dalam dari luar perusahaan yang membawanya melakukan diversifikasi masuk ke dalam bisnis baru. Faktor pendorong internalnya ada kondisi-kondisi di dalam perusahaan itu sendiri yang mendesaknya untuk melakukan diversifikasi. Dari strategi internasional ada keuntungan dan kerugiannya nih. Untuk keuntungan dan kerugiannya itu ada mampu memperrendah biaya operasi, memberi jalan atau cara dengan menambahkan atau memperkuat pertumbuhan domestik, memberi kontribusi dalam mencapai skala ekonomi, menjadi pesaing yang lebih kuat baik secara domestik maupun internasional. Dari kerugiannya, resiko ekonomi, strategik, dan keuangan yang lebih besar. Yaitu yang kedua ada proses pengelolaan secara strategik menjadi penuh tantangan dan lebih kompleks. Menemukan kesamaan di pasar maupun kapabilitas menjadi lebih sulit. Untuk memperoleh dan mengidentifikasi keuntungan adalah tidak mudah ataupun tidak otomatis. Untuk strategi pertumbuhan implementasi, merger transaksi yang sah di mana dua atau lebih perusahaan menggabungkan operasionalnya melalui bursa saham. Namun hanya tinggal satu entitas perusahaan yang masih ada akuisisi. Dari akuisisi itu menjelaskan pembelian secara sekaligus suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Dari strategi stabilitas dapat diterapkan dalam situasi industri terhadap pada fase tergolongkan dengan beberapa industri kunci atau tekanan dari luar yang secara drastis perubahan menyebabkan situasi masa depan menjadi sangat tidak dapat dideplikasi. Jadi kayak nggak teratur gitu intinya deh. Ketika tidak adanya peluang pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri. Ketika organisasi berada dalam tahap awal pertumbuhan, digunakan oleh organisasi besar pada tahap maturity dalam industri life cycle. Yaitu ada strategi stabilitas. Dari strategi stabilitas yaitu merupakan strategi jangka pendek. Karena itu sebaliknya strategi ini tidak digunakan organisasi dalam jangka waktu panjang. Strategi stabilitas memberikan organisasi waktu istirahat untuk mempersiapkan diri kembali untuk menghadapi persaingan ke depan. Strategi pertumbuhan dari ada dua tipe strategi pembaruan, yaitu pengurangan strategi jangka pendek itu yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Untuk yang kedua itu ada perubahan haluan. Untuk perubahan haluan, strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin memburuk, suatu strategi yang sudah membesar semakin buruk, perusahaan disehatkan. Dari strategi pembaruan, implementasinya itu pemotongan biaya atau restrukturisasi dengan jalan menjual beberapa bisnisnya, spin-off, likuiditas, rekayasa ulang, atau penurunan skala usaha. Strategi korporat BUMN, partisipasi BUMN, reformasi BUMN seharusnya mencakup dimensi, yaitu ada dimensi internal korporat BUMN, atau positioning BUMN dalam organisasi sistem ekonomi nasional. Strategi korporat BUMN ada 3, yaitu strategi privatisasi segera, ada
rekonstruksi sebelum partisipasi, ada restrukturisasi dan partisipasi secara paralel. Untuk tipe diversifikasi ada dari strategi diversifikasi itu diversifikasi ke dalam bisnis terkait. Di dalam bisnis terkait itu ada membangun kepercayaan pemegang saham dengan menambah bisnis strategik yang sesuai dengan perusahaan. Yang pertama ada mentransfer keahlian kemampuan dari suatu bisnis ke bisnis yang lain. Jadi kayak mungkin ada ide dari bisnis tersebut ke bisnis yang lain, nanti tenaga kerja ahlinya ada dapat upah gitu. Berbagai fasilitas dan sumber daya yang mengurangi biaya. Ada meningkatkan kegunaan dari nama merek yang sudah ada, jadi kayak lebih ditingkatin kegunaannya dari produk yang dia jual gitu. Mengombinasikan sumber daya yang menciptakan kekuatan dan keunggulan kompetitif yang baru. Ada diversifikasi ke dalam bisnis tak terkait, yaitu menyebar resiko ke dalam bisnis yang berbeda. Contohnya kayak mungkin resikonya disaring satu persatu dari resiko A, resiko B, resiko C, mana tingkat resikonya lebih tinggi gitu. Jadi kayak lebih paham untuk kedepannya resiko lebih tingginya dari bisnis apa, yang A, B, atau C gitu. Membangun kepercayaan pemegang saham dengan melakukan pekerjaan yang bagus dalam memilih bisnis untuk diversifikasi yang mengontrol seluruh bisnis dalam portofolio perusahaan. Jadi mungkin kayak lebih detail histori perusahaannya aja sih. Kalau ini membangun kepercayaan kepada pemegang saham. Jadi si pemegang saham tuh tahu historical perusahaannya kayak gimana, naik turun benefitnya, naik turun pendapatannya, kerugiannya dihitung sama lebih dihitung sama si pemegang saham. Si pemegang saham tuh kayak harus tahu historical perusahaannya kayak gimana gitu. Untuk itu diversifikasi dalam bisnis terkait dan tidak terkait. Komponennya ada di dalam perusahaannya, portofolio perusahaannya. Faktor pendorong eksternalnya itu adanya dorongan kesempatan yang lebih menjauh ke dalam dan luar perusahaan yang membawanya melakukan diversifikasi masuk ke bisnis baru. Jadi faktor eksternalnya itu adanya dengan kesempatan yang menjauh ke dalam atau luar perusahaan, yang dimana kayak lebih paham gitu dari pendorong eksternalnya jadi masuknya bisnis baru gitu. Jadi ada bisnisnya baru dari faktor eksternal. Dari faktor internalnya itu kondisi-kondisi di dalam perusahaan itu sendiri mendesaknya untuk melakukan diversifikasi. Sekian dari saya, Mega Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.